Hai, selamat malam teman-teman. Welcome to Talk with Annelies. Setelah beberapa lama ini sedang beristirahat gitu ya, lagi tidur. Terus sekarang udah bangun kembali. So, Talk with Annelies is coming back. Dan dengan senang hati pastinya aku di sini juga mengajak pembicara kita yang luar biasa berprestasi dan pasti akan berbagi ilmu seputar komunikasi, tips public speaking buat teman-teman semuanya based on her experience. Terus juga karena beliau ini adalah dosen, beliau juga peneliti pastinya, jadi kita bakalan paham konsepnya public speaking gak seputar tentang practical aja, tapi juga ada landasan teorinya. Halo, suara aku kedengeran jelas nggak ya? Tapi kayaknya harus dideketin ya. Oke, Hai, welcome. Alright, sepertinya langsung aja ya kita ajakin ngobrol pembicara kita, Kak Maya, yang kalau di TikTok tuh udah terkenal banget, followersnya udah banyak banget. Dan di TikTok nggak cuma joget-joget doang aja, tapi ngasih ilmu dan juga tambahan materi yang bermanfaat. Hai Kak Maya. Halo Aneli, apa kabar? Oh my Ya god, Allah. lama banget gak Baik. ketemu kita ya? Iya lama banget, serius deh. Kak Maya kan sekarang udah jadi dosen di Bintaro ya, di UPJ Bintaro. Terus sampai setelah aku Iya dari betul sini betul melihat betul. aktivitasnya gitu, ya Allah. Mm-mm. Gila, aktif banget Kak Maya tuh, kayak masih bisa sempet ngapa-ngapain. Masak sempet, bikin TikTok sempet, belajar Oh sempet, gitu ya? penelitian sempet. Aduh, aku tuh nggak paham lagi Kak Maya. Kalau aku kayaknya tuh harus dibelah-belah dulu. Nggak bisa aku kayak Kak Maya. Dibelah-belah. Yang penting kita semangat ya, biar kita tetap produktif gitu ya. Hmm, Biar tetap bener-bener. happy gitu kan, tetap keep busy. Oh my god, apa sih? Iya, Oke, gimana keren gimana nih banget. Anelis, kita mau ngomongin apa hari ini? Kita ngobrol-ngobrol santai aja kan ya? Iya, ngobrol-ngobrol santai aja, Kak. Ini bukan kayak apa ya, dosen antar dosen gitu, enggak, Kak. Jadi antar Kak Maya sebagai educator dan juga pokoknya santai aja gitu. Nah, Kak Maya sendiri Oke. lagi sibuk apa sih, Kak? Aku Kak sekarang Maya lagi lagi sibuk sibuk aja. ngajar aja ya. Kebetulan udah mulai tahun ajaran baru kan. Jadi kita Mm-mm. udah mulai ngajar lagi seperti biasa setiap minggunya. Terus ya sibuk dengan pekerjaan dosen lainnya, penelitian, pengabdian masyarakat, manage sosial media juga, sharing sama teman-teman di YouTube channel dan juga di TikTok serta di Instagram. Terus ya live-live kayak gini juga. Gitu aja kita. Sus, gila, gila, gila. Aku tuh pernah ya sama Kak Karlina Kuning, kita ngomongin Kak Maya gini, Mm-mm. gila ya, Kak Maya tuh ya udah dia dosen, dia masih ngerjain ya, namanya masih ngajar mahasiswa, masih neliti tugas mahasiswa, terus habis itu sempet loh sosial media di handle semuanya, dan itu tuh bener-bener apa ya, bener-bener ngasih ilmu yang bermanfaat gitu loh, nggak cuman buat hahaha doang gitu. Ya, Kayak aku kayak alhamdulillah kalau bermanfaat ya. salut lah, salut banget sama Kak Maya. Anyway, ini aku mau ngasih tau Mm-mm. teman-teman, kenapa aku bisa kenal sama Kak Maya. Ini bukan aku SKSD ya Kak ya, aku memang udah kenal sama Kak Maya. Jadi Iya udah dong, udah kita kan kenal. udah kenal udah lama. Waktu aku masih jadi reporter di Liputan MSCTV, dan Kak Maya waktu itu Mm-mm. jadi produser ya Kak ya, suka produserin acara apa tuh, Liputan 6 Vlog, terus macam-macam sih yang Ramadan juga ya Kak Liputan ya. 6 siang, Ramadan Liputan juga. 6 Iya, jadi siang. dulu Anelis kan sempat ke Jakarta nih ya, kerja di Liputan 6 SCTV, ya kan beberapa bulan. Terus kita ketemu di sana. Aku jadi produsernya Anelis beberapa kesempatan. Kita pernah bikin program Ramadan, program jalan-jalan ya. Anelisnya seru banget deh kerja sama Anelis. Tapi akhirnya Anelis memilih kembali ke wilayahnya, membangun daerah. Wih, Sebenarnya berjuang di Kak, daerah ya kan. iya ya, aku sebenarnya nggak balik ke Jogja sih Kak, tapi lebih tepatnya ikut suami ya. Jadi Oh iya, di menikah Jawa ya. terus. Udah bener gitu, Bener. udah yang paling enak memang hidup tuh menikah bersama suami tercinta, ya kan lagi pandemi gini pas banget kan, kelonan terus.
Wah, kocak banget emang Kak. Ini luar biasa, mantap. Iya Kak, aduh ya gitulah pokoknya kalau ada suami ya seneng sih, seneng seneng sedih dimakan bareng. Pahit Sekarang manisnya juga gitu. lagi ini kan staycation, ulala. Salam. Oke Kak, kita langsung lanjut aja ke Lanjut materi lanjut kita nih. ya. Kasihan yang pada udah stay tune buat public speakingnya ya. Iya, heeh, benar. Nih, tapi ada komen dulu nih dari Kak Niken. Mai, itu Oh, kok halo halo. kursinya dua tapi duduknya Iya, sendirian. kasihan kan sendirian. Mungkin ada ya di sini yang mau menemani aku. Silahkan DM di Instagram ya. Minder tapi kalau cowok-cowok ke Kak Maya tuh aduh kayak aduh aku Enggak lah. harus bener-bener ini dulu, aku harus berprestasi dulu, aku Oh, selevel enggak sama lah. Maya Aku Rahmah gitu. aku suka yang penting laki aja kok. Yang penting tanggung jawab ya Kak, ya kan? Pastinya tanggung Ember. jawab ya. Oke, oke. Gimana gimana nih katanya kita mau ngomongin judulnya apa nih, Lis? Ah, ini kan kayak how to speak public speaking effectively ini. Terus Mm-mm, mm-mm, kalau sebagai sesama praktisi komunikasi nih, kalau aku kan mm-mm, pandangannya nih beda sama Kak Maya karena Kak Maya tuh bener-bener neliti, bener-bener yang kayak riset, bener-bener tahu teorinya. Kalau aku tuh kayak cuma ya aku praktikal aja gitu dan aku kayak hanya ini kan berdasarkan pengalaman, berdasarkan ya sometimes aku baca lah sedikit tentang jurnal-jurnal gitu, maksudnya yang terkait sama komunikasi, kenapa orang bisa takut mm-mm. ngomong gitu, gitu-gitu. Nah, terus penasaran nih Kak, jadi kalau lagi nge-MC itu, aku biasanya itu sesuai sama arahan klien aja, karena kalau misalkan sebagai pekerja event nih, ya kan, itu Mhm. biasanya kan kita kayak selalu diarahin sama klien, requestnya gimana. So, bener-bener sesuai sama requestnya dia, sesuai sama isu yang terkait dengan acaranya, tentang eventnya. Mhm. Sebenarnya ada nggak sih Kak, apa ya, ya namanya tuh udah teknik-teknik teknik dasarnya ketika kita lagi mau ngomong gitu. Apalagi Oke, di public. kalau kita ngomongin public speaking kan sebenarnya itu tuh induk ya. Jadi turunannya tuh banyak. Kita bisa Mm-mm, membagi public speaking sebenarnya ke dalam beberapa bentuk nih. Kalau misalnya mm-mm, berdasarkan tujuannya, public speaking tuh ada tujuannya to inform atau untuk menginformasi, to persuade, untuk mengajak, to mm-mm, inspire, untuk menginspirasi, dan juga to entertain ya. Jadi ada juga mm-mm, tuh kayak stand up comedy gitu to entertain. Itu kalau berdasarkan tujuannya. Nah, sekarang kalau berdasarkan perannya, nih yang tadi di-mention sama Anelis kan jadi MC, jadi moderator, diajak sama mm-mm, panitia, sama IO gitu ya. Nah itu public mm-mm, speaking berdasarkan perannya. Jadi kita ada pembicara, ada moderator, ada master of ceremony, dan nanti juga ada presenter ya. Ada teknik mm-mm. presentingnya juga. Nah jadi turunan public speaking tuh beda-beda gitu loh. Tergantung Oh, dengan arahnya kemana. Nah, kalau misalnya tadi sempat di-mention sedikit sama Anelis kan tentang kalau misalnya jadi MC, moderator mengikuti arahan dari panitia aja gitu ya. Sebenarnya itu udah mm-mm, bener apa belum sih gitu kan? Ya pasti udah mm-mm, bener ya, karena sebenarnya mm-mm, ini kalau di sini ada MC-MC gitu ya atau moderator atau mungkin juga pembicara. Jadi kalau misalnya kita mau mengisi sebuah event, entah itu jadi apapun itu, ngomong di depan, itu pasti kan kita mengisi acaranya orang lain ya. User kita betul. itu adalah penyelenggaranya, user kita Mm-mm, adalah panitianya. Jadi memang lebih baik kita mengikuti arahannya dari dia gitu. mm-mm. Jadi kalau kamu mengikuti arahan dari panitia itu udah langkah yang satu tuh langkah bagus banget gitu untuk menjadi public speaker yang baik atau MC yang baik. Karena kan ada ya MC-MC yang kadang tuh nggak mau diatur gitu atau Yes. ngerasa udah jago sendiri gitu kan. Mm-mm. Tapi sebenarnya kan ketika kita jadi bagian dari event, MC itu adalah orang yang mewakili panitia. Jadi dia harus gimana pun caranya harus benar-benar merepresentasikan panitia itu sendiri. Yaitu bisa dimulai dari dia mengikuti arahan panitia. Jadi apa yang kamu lakukan satu udah benar. Nah, terus tadi teknik-tekniknya ya Mm. kan. Nah, sebelum kita ngomongin teknik, sebenarnya ada yang lebih penting dulu nih, Anelis. Apa tuh Kak? Kalau kita ngomongin public speaking, Apa itu tuh? biasanya Apa kita tuh? suka deg-degan, ya nggak? Iya iya bener. Mau orang sejago apapun tuh pasti kalau aku tanya gimana sih Kak, misal udah terkenal banget terus dia bilang aku tetap deg-degan kok gitu. Jadi Mm-mm. normal kan ya Kak? Iya, satu hal yang perlu saya ingetin nih ke teman-teman analis semuanya yang lagi nonton live ini, kalau Hmm. yang namanya kita ngomong di depan, itu tuh kadang-kadang kita ngerasa
kayaknya gue nggak bisa deh karena gue kayaknya ngerasa takut gitu, terus kepikiran orang-orang bakalan ngeledekin, kepikiran nanti bakalan bagus atau jelek, kayak overthinking gitu, overwhelmed sama nervous kita. Kita ngerasa diri kita sendiri doang nih yang kayak gini. Gue nggak bisa setiap kali gue mau ngomong gue nervous terus gitu. Sebenarnya Mm-mm. enggak. Good newsnya adalah itu natural ya, Mm-mm. normal Mm-mm. banget, dan itu terjadi sama semua orang. Even presiden, even analis nih tadi dia bilang Mm-mm. walaupun analis udah presenter hits gitu ya, tapi Enggak, tetap bukan, aja bukan. Maksudnya kalau mungkin aku nanya ke orang yang lebih ahli gitu, kalau aku kan masih remah-remah gitu ya, aku tanya gitu. Misal aku tanya ke Kak David, aku tanya ke Kak Niken atau Kak apa, pasti mereka juga pasti tetap ada deg-degannya gitu. kalau analis kan siaran nih biasanya kan sama program directornya suka di queue kan, tiga Mm-mm. dua satu itu pasti kan tetap racing ya walaupun udah berapa kali pun kamu siaran gitu. Nah Mm-mm. good newsnya ya itu semua adalah hal yang normal. Jadi misalnya kayak kita nyentuh api nih nggak sengaja, terus kan kita kayak aduh sakit gitu kan. Nah ketika Iya. itu juga berlaku halnya tuh sama mekanismenya ketika kita mau ngomong depan orang, itu reaksi tubuh kita kayak gitu. Jadi nervous ya Mm-mm. kan, deg-degan, tangannya shaking, keringetan Mm-mm. dingin, jantungnya berdebar, itu adalah hal yang normal. Cuman bedanya orang yang udah experience sama yang belum experience adalah orang experience tahu how to handle nervousnya itu. Jadi mungkin kalau misalnya aku boleh bocorin sedikit, kalau presenter-presenter tuh setiap kali mau siaran, ya dia sama juga gitu, panik juga gitu, shaking juga kok kadang-kadang tangannya. Tapi kalau presenter ya karena sudah biasa fake it until you make it gitu. Jadi dia posturnya tegak gitu kan, as if dia nggak kenapa-napa. Padahal dalam hatinya jantungnya berdebar dan lain Mm-mm. sebagainya itu tetap terjadi gitu. Nah, sekarang kalau buat orang-orang biasa itu kan buat presenter ya. Untuk menaklukkan rasa nervous ini sebenarnya kita perlu kenal dulu nih. Ketika kamu mau ngomong di depan ya kan, terus ngerasa nervous, biasanya nervous ini disebabkan sama beberapa hal. Selain reaksi fisik tadi ya, itu adalah hal yang natural, tapi bisa juga karena kamu ngerasa apa ya, self esteemnya tuh turun gitu. Entah kamu ngomong di Mm-mm. depan orang yang lebih pinter misalnya, entah kamu lagi pertama kali ngomong di audiens tersebut gitu, biasa ngomong di depan orang-orang rumah, sekarang ngomong di depan kelas gitu, itu juga could be terrifying gitu ya, bisa menakutkan untuk beberapa orang. Nah, jadi self esteemnya itu, kalau memang kamu punya masalah sama self esteem sama self confidence ya, itu harus diperbaiki dulu. Jadi coba dicatat boleh nih ya, self esteem sama self confidence ini ada ngaruhnya sama nervous juga. Jadi self esteem sama self confidence menurut kamu beda nggak, Nel? Beda dong. Self esteem sama confidence beda ya. Beda, Nah, beda. kalau self esteem itu adalah how you see yourself. Jadi gimana kamu melihat diri kamu? Kalau kamu ngerasa kamu orangnya kurang cantik, kurang tinggi, kurang mancung, kurang dan kurang, nggak bisa ngomong dan lain sebagainya, sampai kapanpun kamu nggak akan pernah bisa ngomong gitu. Jadi Hmm. lack of self esteem ini harus diperbaiki satu. Yang kedua, kalau misalnya kamu ngerasa nggak confidence tuh tadi ragu-ragu mau ngomong di depan, aduh takut nih ntar salah lagi apa segala macam, berarti kamu mungkin kurang self confidence, artinya kamu kurang experience dan latihan. Nah, Hmm. untuk menghilangkan nervous tadi, ya kan, self esteem sama self confidence nih harus di level yang sama, sama-sama bagus. Jadi kamu Hmm. melihat diri kamu adalah sesuatu yang oke, keren gitu, harus meyakini hal tersebut. Terus yang kedua, ya ditambah sama preparation dulu, latihan dulu. Semakin banyak kamu latihan, semakin kamu siap, semakin kamu tahu apa yang harus dilakukan di depan. Semakin Hmm. kamu banyak experience, nih kamu ngambil semua experience, ada kesempatan untuk ngomong di mana diambil, kamu semakin bisa tahu tuh kira-kira nanti apa yang akan terjadi ketika di depan gitu. Jadi self confidence itu adalah tadi ya keyakinan. Sama aja kalau kita lagi nyetir mobil nih, pertama kali belajar ya kan, ada orang di depan kita takut ya kan, orangnya mah jauh gitu, aduh ada orang nih gimana gitu kan, panik gitu. Nah tapi kalau Hmm. misalnya kita udah tiap hari nih nambah nih experience, untuk apa namanya, untuk nyetir mobil ya, lama-lama kita kalau udah tiap hari mah pasti yakin nggak bakalan nabrak gitu kan, bahkan dikasih Ferrari juga hayu gitu. Kayu. Jadi itu satu yang perlu digarisbawahi itu adalah tadi, nervous itu bisa timbul karena lack of self esteem sama confidence. Jadi dua-duanya harus kita naikin dulu. Caranya ya seperti tadi gitu. Kalau self esteemnya udah oke,
self confidence-nya udah oke, mudah-mudahan begitu kalian ngomong di depan, nervousnya akan turun. Paling cuma ada reaksi-reaksi fisik sedikit gitu yang bisa kita tanggulangi dengan deep breath ya, tarik nafas. Jadi kalau misalnya nanti nafas itu jangan pakai paru-paru yang di atas, jangan gitu. Jadi narik nafasnya pelan-pelan, pastikan dia turun ke bawah. Jadi kalau kita sebutnya itu pernafasan perut atau diafragma, deep breath. Jadi udaranya masuk ke semua paru-paru kalian dengan bantuan otot diafragma ini gitu. Nah, terus tahan 1-2 detik, buang. Lakukan 5 kali, itu juga nanti detak jantung kalian mungkin udah agak mending gitu ya. Atau kalian juga bisa minum minuman favorit kalian, biar lebih tenang, air putih, atau teh, kopi gitu ya. Berdoa, karena berdoa kan menambah keyakinan, ya kan? Iya, benar-benar. Terus udah kayak gitu, kalau masih deg-degan juga biasanya kita butuh support nih dari pacar atau dari siapa gitu kan, kita chat, aduh mau presentasi nih di sini, semangat ya sayang gitu. Walaupun aku lack of experience di percintaan ya, tapi kan kalau di sinetron kayak gitu loh. Ya Allah, kalau udah mulai nyerempet dikit tentang cinta itu udah Kak Maya udah paling api-api ya, benar-benar. Tapi itu adalah hal-hal yang memang bikin happy gitu ya Kak. Maksudnya jadi bikin lebih relax pastinya ya ketika kita nantinya mau ngomong. Aku ingat juga dulu kayak Kak DJ waktu itu pernah ngajarin nafas pakai apa tuh? Perut ya. Perut ya. Jadi namanya tuh pernafasan perut. Kita kan nafas pakai paru-paru ya, bukan pakai diafragma. Nah, tapi diafragma itu adalah otot yang ngebantu. Jadi kalau kalian nafas dengan pernafasan perut dengan bantuan otot diafragma ini, maka udaranya itu akan terdistribusi ke seluruh paru-paru kalian. Jadi lebih dalam, lebih enak nanti gitu. Tapi kalau misalnya kalian short breath gitu ya, kalian cuma itu nanti satu cepet capek, kedua itu nggak membantu juga, malah bikin kalian lebih nervous gitu. Nah, itu deep breath itu bisa bantu untuk menanggulangi nervous kamu itu. Itu kalau soal nervous tuh. Cemas juga gitu sih Kak. Aku kalau lagi cemas terus kayak pernah inget gitu dikasih tahu pernah nonton acara psikologi gitu. Kalau misalkan lagi cemas, panik gitu, nafas pelan-pelan gitu. Di breath juga. Jadi ternyata di breath ini manfaatnya bagus banget ya Kak. Maksudnya bisa buat ketika kita lagi panik mau atau nervous mau ngomong atau kita lagi emang cemas akan kepikiran segala sesuatunya gitu. Terus ini Kak sambil jawabin pertanyaan ya Kak, boleh nggak? Boleh nih, udah banyak nih yang masuk nih. Iya, Katanya ada dari Afrina nih, lucu banget nih. Gimana Kak kalau mau ngomong di depan tiba-tiba mules? Itu gimana Kak? Kalau aku sendiri mules tuh biasanya gara-gara makan ayam geprek gitu, jadi aku mau mules. Tapi kalau tegang aku ini gimana Kak? di apa namanya dicari dulu penyebabnya. Ini mulesnya karena kamu salah makan apa karena memang nervous nih? Karena gini, kadang-kadang memang kita nggak bisa menampik ya kalau nervous di masing-masing orang itu beda-beda. Nel, ada yang cuman deg-degan, tangannya shaking, cuman kayak gitu doang. Tapi ada juga yang nyampe mules, yang nyampe muntah bahkan. Itu beda-beda. Bagaimana nervous ini bisa berimpact kepada diri kalian. Nah, itu sebenarnya sih start from mindset dulu ya. Jadi insya Allah nih, kalau dari sainsnya ketika kalian sudah bisa men-set diri kalian yang tadi dengan meningkatkan self esteem dan confidence itu gitu ya, kalian tidak terlalu panik gitu, hal-hal yang seperti itu tidak terjadi gitu. Tapi kalau memang beneran mules nih ya, namanya kita ada acara mau ngobrol, mau ngomong pagi-pagi atau kita habis makan apa terus tiba-tiba mules, ya udah ke belakang aja dulu gitu. Gak apa-apa, ke belakang aja dulu. Aku sering kok kayak gitu kalau aku suka nge-MC gitu kan, pas mau setengah jam sebelum nge-MC pengen pipis, ya udah pipis. Begitu 5 menit sebelumnya kok pengen pipis lagi ya gitu. Gak apa-apa, ke belakang aja gitu. Tapi yang penting itu sih, nervous itu tadi itu self esteem sama self confidence-nya kalau udah deal with it, ya udah tinggal reaksi fisiknya aja kan. Nah, kalau nervous ini tidak terlalu mengganggu pikiran kita, sebenarnya efek ke tubuhnya juga nggak akan banyak gitu. Mudah-mudahan paling cuma shaking sama jantung berdebar aja gitu, nggak akan overwhelm banget gitu. Mungkin kalau yang tadi sampai mules, sampai pengen muntah, sampai apa, itu mungkin pengalaman pertama atau memang bener-bener big day gitu, biasanya sih kayak gitu. Lagi.
Ini perlu diingat berarti self esteem sama Mm-mm. self confidence ya Kak. Aku baru tahu Mm-mm. kunciannya sekarang ini Kak. Soalnya kadang Mm-mm. aku cuman berdasarkan yang aku baca, kemudian berdasarkan sama pengalaman-pengalaman. Tapi kalau dari Kak Maya kan maksudnya kayak ada, oh ini teorinya tuh gini, ternyata ada self esteem, ada juga self confidence, harus klik dulu. Dan ini Mm-mm. benar-benar membantu banget ketika kita mau preparation atau mau berbicara di depan umum gitu ya Kak Mai. Betul, 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 betul Ada sekali, lagi, ada Anelis. lagi, ada Apalagi, lagi Kak. apalagi. Kak Coba, coba. Maya mau tanya Mm-mm. gimana cara atasin kalau misalkan blank kayak sejenis short term memory gitu Kak. Jadi tiba-tiba lupa. Aku juga pernah nih kayak gini. Gimana Kak? Pasti gini, kalau misalnya kita di broadcasting ya Nel ya, itu kan kita juga diajarin teknik stand up gitu kan. Kadang kita bisa mengkaitkan juga teknik-teknik stand up ini dengan public speaking pastinya ya. Jadi Benar. otak kita itu memang kan kemampuannya tidak terbatas. Tapi begitu dipraktekkan kadang-kadang terbatas juga gitu ya. I mean, kita mau ngomong nih 5 menit aja gitu di depan kamera gitu kan. Cuman 5 menit, cuman ada 5 poin misalnya. Tapi kadang-kadang pas kita lagi ngomong, tadi poin keempat apa ya gitu. Ya kan, suka kayak gitu kan. Yang Iya, pertama aku sih ingat live satu. report aku juga suka kayak gitu. Terus Iya gimana kan, Kak? suka lupa-lupa gitu ya. Yang pertama sih Mm, satu, tadi dulu, kalau kita udah mulai tenang, kalau kita udah tenang, plus sebelumnya latihan terus, ya, kita latihan terus, itu pasti kita nanti akan membantu ketika lagi perform. Jadi sebanyak mungkin kita latihan, tapi jangan diforsir juga ya. Maksudnya mungkin kalau buat pidato, ya diulang lah 4 sampai 6 kali gitu pidatonya di depan kaca gitu. Kalau live report juga kan biasanya 1 jam sebelumnya kita udah latihan tuh Nel ya kan, apa iya aja yang ya. mau diomongin gitu. Nah semakin banyak kita latihan, otomatis kan kita melatih otak kita untuk mengingat poin-poin apa yang kita lakukan kan. Nah jadi preventifnya pertama latihan, kedua gunakan alat bantu. Jadi kalau memang banyak banget nih yang mau kita bicarain, terus kita ngerasa nggak sanggup untuk ngingetnya, kita bisa bikin catatan kecil tentang angkanya, Hmm. tentang poinnya, atau tentang apanya. Nah, itu bisa nge-guide kita ketika kita lagi ngomong di depan. Nggak usah naskah banget ya, kecuali kalau kita delivered a well-scripted speech, kayak misalnya laporan presiden tahunan gitu. Nah, kalau misalnya cuma ngomong biasa doang, kita bikin pointers, tulis yang penting-penting aja, itu untuk nge-guidance kita, bantu kita ketika kita lagi ngomong. Atau kita bikin PowerPoint gitu ya. PowerPoint itu kan isinya PowerPoint ya, jangan isinya tulisan gitu. Jadi isinya tuh poin-poin yang akan mengingatkan kita mau ngomong apa. Itu lagi-lagi tindakan preventifnya. Tapi if by any means gitu ya, kamu lagi ngomong di depan terus tiba-tiba benar-benar blank, kalau di teknik live report tuh kita buying time dengan siapkan kata-kata favorit kita. Jadi misalnya seperti hal lain yang dapat kami sampaikan pemirsa adalah seperti yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Nah, kata-kata atau kalimat itu tuh bisa membantu kalian giving a few seconds lah untuk membantu kamu mengingat kira-kira tadi apa yang kurang disampaikan gitu, materi apa yang kurang gitu. Jadi siapin beberapa kata-kata yang mungkin bisa membantu kamu. Tapi itu ingat ya, cuman a few second doang, cuman bisa membantu kamu a few second. Terus kalau misalnya bener-bener lupa banget, ya udah terusin aja sama yang kamu inget gitu. Jadi misalnya bener-bener blank banget gitu, poin keempatnya lupa, ya udah lanjutin aja ke poin kelima dulu. Nanti hopefully kamu di belakangnya udah inget, terus nanti kamu sampein lagi gitu. I Kurang lebih kayak see. gitu. Itu kalau Tapi gini ya, misalkan live report. nah, tapi kalau misalnya kamu lagi jadi pembicara umum nih, gitu banyak, misalnya lagi kuliah, lagi panjang itu lagi ngomong umum, ya kamu nggak usah malu untuk terlihat lupa gitu loh. Jadi maksudnya gini, Nah, gimana misalnya Kak? kamu lagi, misalnya kamu lagi ngasih kuliah nih, kalau aku kan kuliah ya, ngomongnya bukan kayak live report. Di live report kan 5-10 menit ya. Siaran 1 jam tapi yang ngomongnya cuma berapa menit gitu kan kalau di total-total. Nah, kalau misalnya kita ngasih lecture gitu 2 jam ya 2 jam ngomong gitu kan. Nah somehow tuh ada yang lupa gitu, saya mau kasih contoh apa gitu, tapi ya udah saya bilang aja gitu kayak tadi saya tuh mau ngasih contoh tapi lupa, nanti ya kita lanjutin dulu, ntar kalau saya inget saya sampein. Jadi maksudnya jangan takut ketika kita ngomongnya panjang, jangan takut
kalau kita kelihatan lupa itu kita jadi kelihatan bodoh gitu. Enggak, itu manusiawi banget. Jadi nggak apa-apa, disebutin aja kalau kita lupa, nanti dilanjutin Hmm, dulu, nanti saya iya kalau sih ingat Kak, akan kadang disampaikan suka lagi. takut Mm-mm. gitu. Kak Mel, halo. Halo, aku masih di sini kok, masih di Iya sini. iya, itu tadi kayaknya Oke. agak agak nge-lag gitu, tiba-tiba dia nge-freeze. Oh, nge-lag ya. Dia diem. Oke Kak, berarti aku tuh sering banget kayak gitu Kak soalnya. Jadi emang suka Mm-mm. lupa ketika lagi ngasih materi public speaking nih, lagi ngasih tahu tentang body gesture tuh apa aja sih gitu kan, satu dua gitu. Mm-mm. Yang satunya, wait, nanti berarti nggak apa-apa Kak, kita bilang dulu ke audiens kayak, oke, aduh kayaknya saya lupa nih, mungkin nanti ya. Itu tuh it's very normal ya. Iya, itu manusiawi kok. Kalau kita long talk yang Mm-mm. panjang terus kita ada lupa satu, ya ngomong aja. Tadi saya mau ngomong Mm-mm. sesuatu tapi lupa, jadi kita lanjutin dulu ya, nggak apa-apa gitu. Jadi nggak Oke. usah dibuat troublemaker itu. Kadang-kadang tuh kayak gini loh. Kita lupa nih mau ngomong apa, ngeblank. Terus kita Mm, fokus ke situ terus. Yang ada kita ngeblank semuanya gitu loh. Heeh kan. Jadi kita kayak, bener-bener aduh mikirin, aduh nggak gue fokus salah jadinya. nih. Gue salah nih. Tadi kayak misalnya gini, kita live report. Terus satu poin tuh kita missing gitu. Kalau kita Mm, mikirin poin itu terus, belepotan udah live report kita gitu kan. Tapi kalau kita able tuh, ya udah nggak apa-apa, oke, kita lanjutin dulu. Baru nanti kalau inget lanjutin lagi. Itu kan jadi bisa langsung, karena gini, yang namanya public speaking itu bukan kita nggak bikin salah kok selama kita ngomong. Public speaking yang mm, baik itu bukan kita 1 jam ngomong kita nggak ngomong, nggak ngelakuin kesalahan sama sekali. It's not about it gitu. It's about ya tadi effectively message-nya sampai nggak di audience gitu. Jadi mm, jangan khawatir untuk melakukan beberapa kesalahan. Sometimes it's normal, tapi kalau bisa di reduce ya dikurangi gitu. Gitu mm. Nel. Agree, setuju, setuju banget ya. Oke, baik, aku besok bakalan lebih ini lagi sih, bakalan lebih apa ya, kayak mengakui juga sih kalau ini, soalnya kadang kan fokus kesalahan mulu sampai kayak bingung yang mau dilanjutin juga jadinya nggak bisa ini gitu ya. Jadi next time aku bakal Iya, iya. memakai insights-nya dari Kak Maya. Ada pertanyaan lagi Kak. Mm-mm. Apa nih? eh ini kok ini ya, Kak, saya kalau udah di depan suka tiba-tiba blank. Ini yang tadi udah dijawab ya. Mm-mm. Dan suara Nah, saya jadi berat. Itu gimana Kak? Aku biasanya kalau blank suaranya cempreng justru. Ini suaranya berat. Itu berarti kurang kurang latihan vokal dulu ya Kak? nah, ini udah masuk ke teknis nih. Kalau gitu kita bahas Ya, aja langsung teknisnya ya. Nah, yes, ini nih. boleh. Yuk, Jadi cus. jadi sebenarnya tadi kan di awal itu kan saya nyampein kalau misalnya public speaking itu kan banyak nih anakannya, tergantung tujuannya apa, tergantung perannya apa gitu. Tapi kalau kita Hmm, ngomong general public speaking, ya sebenarnya kita ngomong tentang inilah ya, ngomong tentang public speaking yang sangat general gitu. Sebenarnya tekniknya akan beda-beda, teknik intermediate and advance-nya kalau jadi pembicara seperti apa, kalau jadi presenter seperti apa, kalau jadi hmm, moderator seperti apa. Tapi teknik dasarnya itu ada. Bagaimana supaya teknik delivery yang bagus, supaya kita terlihat jadi pembicara yang confidence, yang oke, dan audiens tuh willing untuk mendengarkan kita gitu. Nah, kalau aku merangkum teknik dasar public speaking itu ke dalam 4 kategori, 4 hal yang harus kita kuasai nih. Jadi hmm, modal banget kalau kita udah benar-benar bisa menguasai 4 hal ini. Yang pertama tadi, confidence-nya harus sudah pada level yang benar, dan ini paling penting menurut aku, karena kalau kita belum bisa deal sama itu, kita nggak akan bisa menguasai atau melakukan teknik-teknik yang lainnya. Jadi misalnya nih, hmm, kita nih udah biasa ngomong sebenarnya, tapi hmm, hari ini kita harus ngomong di depan direksi, misalnya kayak gitu ya, atau ngomong di depan orang-orang yang mungkin lebih pinter dari kita gitu. hmm, Terus pasti kan self estimate keganggu tuh kan, kayak hmm, aduh gue siapa ngomong di depan. Nah kalau misalnya goyah itu, kalian nggak akan bisa perform dengan baik gitu. hmm, Jadi satu hal yang harus kita lakukan adalah pertama, confidence-nya itu harus firm dulu. Kita harus melihat diri kita sebagai pembicara yang baik, kita harus meyakini hal tersebut. Kedua, kita hmm, harus latihan. Terus kita juga harus menambah experience terus biar kita jadi public speaker yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Satu, itu akarnya banget nih, hmm, confidence tadi ya. Yang kedua, itu pay attention sama vokal. Nih ya, coba hmm, kita mulai digging ke vokal. Jadi the way, jadi gini, kalau misalnya aku agak ngomongin teori ya, ini ya, semoga nggak ngebosenin. Jadi teori enggak, enggak. public speaking ini
sebenarnya kita bisa juga menggunakan teori komunikasi ya. Teori komunikasi ini ada dari expert di bidang psikologi dan juga public speaking atau komunikasi. Ini namanya Albert Mehrabian ya, dia dari University of California. Dia tuh bilang kalau misalnya kita lagi melakukan kegiatan komunikasi, gunakanlah 3 V ya. Fitri. 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 Apa itu? Fitri itu apa sih? Bukan Farel Fitri, Cinta Fitri ya ampun. Lama banget bukan ya? Bukan Fitri Idul Fitri ya, tapi Fitri di Iya. sini adalah vokal, verbal, dan visual. Vokal, verbal, dan visual. Kalau Hmm. berdasarkan research yang dilakukan sama si Albert Marhebian ini, sebenarnya yang paling penting itu oleh audiens, dia tuh memperhatikan 55% tuh visual kita. Makanya kita harus berpenampilan yang oke, sesuai dengan occasion-nya, ya kan? Terus nanti saya akan ngejelasin juga pentingnya facial expression dan pergerakan tubuh kita, itu karena matters banget. Bisa 55% mempengaruhi audiens. Sisanya 38% itu dari vokalnya, ya, yang berpengaruh tuh vokal. Dan sisanya 7% itu dari verbal atau kata-katanya. Jadi kadang-kadang kalimatnya tuh, karena kan gini, bahasa ketika kita public speaking tuh bukan bahasa tulis ya, yang kita omongin itu adalah bahasa tutur yang mungkin lebih casual daripada tulisan gitu, lebih bisa diterima sama audiensnya. Jadi kadang-kadang kalimat yang jelek, tapi kalau misalnya kita bisa menyampaikannya dengan vokal yang bagus dan juga ekspresi yang bagus, itu akan lebih bisa diterima sama audiensnya dibandingkan kalimatnya bagus tapi disampaikan dengan vokal dan visual yang tidak bagus gitu. Itu secara teori. Sekarang kita balik lagi ke tekniknya tadi. Makanya kita penting untuk selain confidence, kita pay attention juga sama vokalnya. Ya. Jadi vokalnya apa sih yang harus kita perhatiin? Vokal tuh apa sih gitu. Yang pertama, make sure lihat dari volumenya. Make sure suara kalian tuh terdengar sama audiensnya. Kalau pakai mikrofon, dicek dulu sampai suaranya enak didengar, sampai empuk gitu ya. Seperti apa gitu, dicek dulu. Seperti terus. Terus yang kedua, karena gini, ketika kalau misalnya nggak pakai mikrofon ya memang kalian harus ngomong agak teriak ya, bukan teriak-teriak. Jadi bukan nadanya yang ditinggiin, tapi powernya yang ditambah. Ya. Yes. Jadi kalau kita ngomong di depan tanpa mikrofon powernya harus ditambah. Kenapa? Karena kadang-kadang kita suka berpikir, gue udah kenceng ngomongnya gitu. Masa belum denger sih yang di belakang? Hey, remember, kita kalau misalnya public speaking bukan cuman ngomong sama orang di samping kita doang. Tapi kita ngomong sama orang yang jaraknya bisa 5 meter atau 10 meter dari kita. Gitu. Jadi kita memang harus ngomong dengan power yang lebih gitu ya. Nah, jadi pertama make sure dulu volumenya itu bisa didengarkan sama audiens dengan enak lah gitu ya. Nah, terus yang kedua perhatikan juga nadanya ya. Jadi kita ngomong bukan sembarang ngomong, ada nadanya. Kalau kita ngomongin pengumuman hal-hal yang berduka, itu kan pasti kita nadanya rendah. Ya, pemirsa, baru saja kita mendapatkan informasi bahwa terjadi bencana gitu kan. Jadi kan kita kan pakai nada bawah. Tapi kalau kita lagi mau berapi-api, lagi mau menjelaskan sesuatu yang excited, kita kan nadanya akan agak tinggi gitu. Jadi bukan cuma nyanyi aja, ngomong pun ada suaranya. Tapi beda kan sama power tadi ya. Kalau power tuh kekuatannya. Kalau nada tuh, kalau kita nge-MC acara formal pasti di nada rendah. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada gitu kan. Tapi kalau misalnya kita informal, halo, selamat pagi semuanya gitu kan. Suaranya beda. Iya, dia lebih tone-nya lebih tinggi ya. Tone-nya lebih tinggi. Jadi diperhatikan pitch-nya itu. Yang berikutnya kecepatan. Jadi rata-rata nih tempo ya. Kecepatan, pacing ya. Kecepatan. Jadi kecepatan itu bisa mempengaruhi gaya kita. Kalau kita mungkin agak lambat, itu gayanya tuh berarti mungkin kan agak membosankan gitu ya. Kalau terlalu lambat, lebih membosankan lagi gitu. Nah, supaya ngejaga tidak terlalu bosan, berbicaralah di tengah-tengah gitu. Jangan terlalu lambat dan jangan terlalu pelan. Itu buat generalnya sih. Tapi kalau misalnya nanti kalian di audiens yang kebanyakan orang tua, pasti kalian harus melambatkan. Karena kan daya serapnya pasti berkurang gitu ya. Nah, terus kalau misalnya di anak muda, kalian bisa lebih main cepat gitu, karena anak muda kan kemampuan untuk menyerap kata-katanya lebih tinggi. Tapi rata-rata, kalau kalian masih belum yakin gitu, berbicaralah di pacing yang standar. Sekitar 1-3 kata per detik.
Jadi kalau misalnya per Hmm. detiknya kamu ngomong lebih dari 3 kata, berarti itu kecepatan. Kalau kurang dari 1 kata, berarti itu kelambatan. Ya, Ah, berbicaranya di kecepatan yang tengah-tengah aja, 1 sampai 3 kata per detik. 1 sampai 3 kata Seperti per itu. detik. Oh iya ya, ya Mm-mm. kak, soalnya aku suka ditanyain, kak kalau misalkan nggak lambat tapi nggak cepet itu gimana? Aku kadang suka bingung Oh, oke. jelasinnya gitu, kayak gimana ya nggak lambat dan nggak cepet Teorinya kayak itu. gitu. Tapi ternyata sekarang udah kebuka nih sama Kak Maya. Maksudnya kayak ini nih kayak dasarnya tuh ini 3 kata per detik gitu. 3 kata per detik ini akan aku ingat-ingat terus. Satu Terus sampai tiga tiga kata, kata. 1 sampai 3 kata per detik satu ya. sampai tiga kata. Heeh. Kalau tiga Oke, kata terus-terus per detik ya cepet juga kan. Jadi kayak iya kurang sih, lebih average-nya 1 sampai 3 kata per detik. Gitu. benar-benar Dan benar. itu tentang kecepatan ya. Mm-mm. Terus yang berikutnya, nah tapi sebentar kita di kecepatan dulu. Orang tuh kadang-kadang suka berpikir kayak gini. Misalnya dia ngomongin kecepatan nih, terus dikasih Mm-mm. tahu sama panitianya misalnya, Mm. ngomongnya kecepatan mbak, tapi dia suka defensif ya kan. Oh saya ngomongnya memang kayak gini, soalnya saya kalau misalnya ngomongnya lambat, nanti saya lupa sama apa yang saya omongin gitu kan. Kadang-kadang ada orang yang Sering kayak gitu. terjadi. Nah, Mm-mm. satu, nih pesan buat teman-teman semuanya, kalau teman-teman mendapatkan kritikan ngomong terlalu cepat atau ngomong terlalu lambat, jangan meyakini itu adalah gaya teman-teman. Karena sejatinya itu bisa dikontrol kok, ya kan? Cara kita ngomong itu bisa dikontrol. Cuman kadang-kadang ya tadi, karena kita nggak bisa ngontrol nervous itu, jadilah kita, Mm-mm. ya Allah, aku kalau ngomong tuh harus memang cepet, kalau nggak ntar aku lupa. Nah, itu mindsetnya diubah dulu. Semuanya itu bisa dikontrol ya. Jadi Mm-mm. once kalian pay attention sama kecepatan kalian, kalian akan Mm-mm. able untuk kontrol kecepatan kalian. 1 sampai 3 kata per detik. Ya, Oke oke. Satu oke. sampai tiga Mm-mm. kata per ya. Justru malah ketika kita kayak lebih santai itu lebih otaknya bisa sambil proses nggak sih Kak? Mm-mm, Maksudnya mm-mm. ya kan kalau misalkan pelan kalau cepet kan oke dia tuh kayak terlalu menggebu-gebu banget jatuhnya malah infonya nggak apa ya nggak utuh gitu nyampainya ke audiens takutnya kan karena Iya, dia terus ngomongnya cepet. terus apa namanya? Kalau kita ngomong agak lambat juga kan kita punya waktu di otak kita untuk menyusun kata-kata kan. Ya, Bener. jadi kita akan lebih tersusun lah gitu kata-katanya karena tadi kata-katanya tuh baris dulu di otak kita baru keluar. Kalau ngomongnya cepet kan semuanya pengen keluar jadinya Iya. gitu Iya kan. benar. Eh, Heeh. cakep banget Kak Maya selalu bisa menemukan analogi yang pas gitu. Kadang kita tuh cuma bisa ngomong tapi kayak apa ya gimana yang ngasih contohnya ya analoginya apa ya tapi sama Kak Maya ya namanya dosen dia sudah pasti tahu analoginya seperti apa. Kak ini kita sambil Nah, sama jawabin gitu atau masih ada yang mau dilanjut dulu? nah ini dilanjutin dulu lah ya di teknik Oke vokal oke. ini selain tadi Hmm. ada volume, nada, kecepatan, kita juga harus memperhatikan intonasi sama artikulasi. Intonasi itu apa? Intonasi itu kalau kita ngomong jangan datar. Jadi kayak ya Ya selamat ada. datang di hari ini kita akan sama-sama belajar public speaking. Jangan kayak gitu, tapi kasih penekanan. Jadi lebih berirama. Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita akan belajar mengenai public speaking gitu. Jadi dengan adanya intonasi itu orang jadi suka ngedengerin kita. Gimana cara ngelatihnya? Sebenarnya kalau kita ngomong sehari-hari juga, kalau kita ada antusiasme ya kan, tahu nggak sih, si ini kan begini. Nah itu kan ada intonasinya gitu. Jadi bayangkanlah kalian kalau ngomong di depan sama seperti ngomong sama teman-teman aja gitu. Nah, jadi Hmm. berintonasi ya kan dengan excitement kalian dan artikulasi. Jadi sedikit agak teknik lagi nih ya, mudah-mudahan berguna buat teman-teman. Kalau kita lagi Hmm. ngomong, itu mekanisme yang terjadi di dalam tubuh kita. Yang pertama ada dorongan kan dari Hmm. pernafasan kita tadi ya kan, ada dorongan udara dari paru-paru menuju Hmm. ke leher kita. Leher kita di sini tuh Hmm. ada laring ya. Ada pita Hmm. suara lah gampangnya, vocal Hmm. cord. Di sini ada vocal cord. Jadi si udara itu akan menggetarkan vocal cord kita. Makanya kalau kita ngomong nih bergetar nih leher kita. Rasain deh, kamu pegang Iya. terus kamu ngomong. Hmm. Setiap kita Benar-benar. ngomong ada pasti bergetar kan. Itu vocal cord kita bergetar. Nah, Hmm. terus itu menghasilkan suara. Nah, suara Hmm. ini supaya jadi kata-kata seperti ini, itu tuh diartikulasikan sama atau ditranslate suara ditranslate menjadi kata-kata itu dengan artikulator kita. Artikulator tuh apa? Rahang kita, lidah kita. Ya, jadi Hmm. kalau misalnya ininya nggak bergerak kan,
nggak tertranslate kan, suara kita tuh nggak jadi kata-kata. Nah, Ah, untuk mentranslate ini menjadi kata-kata, kita harus buka mulut kita, ya kan? Kalau kita kayak anak Jaksel, hai semuanya apa kabar gitu kan. Nah, iya benar. Bener, nah emailnya itu diseret-seret gitu kan kalau ngomong jadi iya. ini cuy gitu-gitu kan. Heeh, artikulasinya juga nggak bener kan gitu. Apa namanya, kita jadi nggak jelas itu ngomong apa, makanya supaya audiens tuh bisa mengcapture dia ngomong apa, kita ngomong apa gitu ya, message-nya apa. Kita jangan membuat dia mikir kalau ngomong gitu, kalau ngedengerin kita. Jadi kita buka mulut kita supaya artikulasi kita bagus gitu. Selain intonasi, tadi artikulasi dibuka mulutnya. Nggak perlu yang kayak, hai apa kabar? Nggak perlu begitu ya Nggak pastinya. usah kayak fitrop gitu juga Mm-mm. ya, maksudnya kayak tetap Heeh. standar, maksudnya kayak ya ininya lah, selayaknya aja ngomongnya, maksudnya kayak Mm-mm. gede banget enggak ya. Mm-mm. Tapi yang pasti jangan males gitu, jangan yang kayak, ya teman-teman hari ini kita mau ngomong tentang public speaking ya jangan gitu juga. Jadi dibuka, biar kata-kata yang keluar dari mulut kita itu benar-benar uh, melukiskan apa yang kita omongin. Jadi kalau ngomong aku ya aku, bukan aku gitu. Iya 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 Audiensnya jadi mikir dua kali gitu. iya iya. Jadi kayak Gitu. latihan Ini aku lanjutin AAUWO dulu ya gitu. sebelum ke pertanyaan ya. Yes, boleh boleh. Sok Iya, atau latihan dilanjutin. AIWO juga buat artikulasi supaya kita nggak slip of tongue gitu ya. A, Nggak I, slip U, of E, tongue. O. Terus kayak hami, analis. Sempat terputus ya? Oh, sempat Oh, nge-freeze ya? putus nyambung padahal bukan BBB. Iya kan? Putus nyambung padahal bukan hubungan aku. Bukan. Oh, oh. Oh, oh. Oh, Ups, ups, ups. upsi, upsi, upsi. Oke, Iya, iya, baik. itu tadi Lanjutin, Kak, soal lanjutin. teknik vokal. Lanjut ya sebelum waktunya Iya, habis nih supaya semuanya iya. terdeliver. Berikutnya Yes. setelah percaya diri, teknik vokal tadi yang terdiri dari volume, pitch, kecepatan, artikulasi, dan intonasi, kita juga harus memperhatikan facial expression dan gesture ya. Mm-mm. Posture dan gesture kita. Jadi tadi di teori kita visual itu 55%. Jadi make sure kalian pakai Yes. baju yang proper gitu ya, supaya meningkatkan kredibilitas kalian, sesuaikan dengan acaranya. Kalau casual, gimana sih kalau misalnya audiens itu kan kita sesuaikan sama audiens. Audiens itu Mm. akan mendengarkan kita kalau kita mirip sama dia. Jadi kalau acaranya formal, audiensnya formal, kita pakai baju yang formal juga. Kadang-kadang kalau audiensnya formal, kita pakai baju yang casual, orangnya apa sih nih nggak mirip sama kita, dia nggak mau dengerin gitu. Ya, jangan Mm. ngomong tentang almarhum Bob Sadino dan lain sebagainya, itu pengecualian lah ya. Tapi Iya, kalau iya. teorinya kita memang harus prepare secara visual dan tadi lakukan facial expression gitu, karena bener-bener itu bisa berpengaruh gitu kan sama sama message-nya, maksudnya apa. Nah, gimana sih supaya kita bisa berekspresi itu? Yang pertama, tambahkan antusias ketika kita berbicara. Kalau kita antusias, kita otomatis akan lebih mau menggerakkan semua ornamen di muka kita supaya lebih berekspresi gitu. Terus kalau untuk melatihnya, yang cowok juga mungkin bingung ya, saya harus berekspresi kayak Iya, apa? iya, iya. Yang Mereka tanpa wajah-wajah tanpa ekspresi itu gimana, Kak? Iya. Nah, itu yang pasti kalau kamu mempertahankan ketidakekspresian itu, kamu tidak akan menarik di depan audiens. That's the truth gitu. Karena siapa sih yang seneng dengan wajah yang datar gitu. Obama aja nih, kalau kalian ini adalah contoh laki-laki yang bagus ya menurut saya, public speakingnya itu dia pakai ekspresi juga, senyumnya lebar ya kan, terus kalau lagi sedih mukanya beda sama lagi seneng gitu. Jadi latih facial expression kalian, mungkin bisa dilatihnya dengan lihat ke kaca gitu ya. Kalian harus make sure nih, kalau misalnya lagi sedih kayak gimana mukanya, kalau lagi happy gimana. Nah, itu harus beda. Kalau kalian lagi sedih begini, lagi happy begini, ya namanya belum berekspresi itu. Harus tahu nih, kalau happy nih matanya berbinar-binar kayak gini nih. Kalau sedih nih begini nih, di ininya dikerutin gitu. Jadi kita harus tahu dulu how to express our feelings gitu. Nanti kalau kita udah tahu tuh cara berekspresi, ketika kita ada di depan, pelan-pelan kita praktekin, nanti lama-lama terbiasa gitu.
Jadi Hmm. gampangnya kita kalau mau speech ya latihan di depan kaca deh gitu. Supaya kita tahu nih ekspresi kita kira-kira udah cukup belum ya atau masih harus ditingkatin lagi gitu. Yes, setuju, setuju. Nah, Setuju sekali. kalau buat gesture ya, gesture Hmm. itu bayangkan gini, gesture itu adalah pergerakan kepala dan tangan kita, ya kan? Hmm. Belum kaki. Kalau kaki namanya body language lah ya kalau semuanya gitu. Yes. Nah, Hmm. terus postur juga. Yang pasti satu posturnya tegak biar kita kelihatan confidence dan tadi ketika kita ngomong itu udaranya tuh lancar. Kalau kita ngomong gini, ya itu apa namanya udaranya tertahan gitu di sini ya. Jadi Ya, terus kelihatan pastikan malas juga nggak sih Kak kalau gini? Kayak, iya kelihatan tidak antusias. Jadi audiensnya juga why should I listen to you iya, gitu which I kan. bener. Bener kan. Nah jadi kayak gitu. Jadi pastikan tegak gitu. Terus udah kayak gitu. Kalau untuk sebenarnya kalau untuk gesture tuh nggak ada pakemnya kalian harus kayak gimana. Tapi kalian bisa bayangkan di depan kalian tuh ada kotak. Jadi bangun kotak nih kira-kira di bahu kalian sini. Ya udah gerakan gerakan tangannya di sekitar situ aja. Jangan, iya, yang saya maksud adalah jangan berlebihan juga gitu ya. Ya kalau kalau untuk ngelawak boleh lah ya gitu. Tapi Iya ya, kalau kalau untuk buat stand up terlihat comedy nggak apa-apa lah elegan, ya. Pengecualian ya Kak. Kalau untuk itu ya, iya maksudnya kayak iya buat iya hiburan, iya. hiburan gitu ya. Heeh. Cuman tapi kalau misalnya acara formal gitu kan, kaget juga Mm-mm. nggak sih sebagai audiens lihat gitu. Aku pernah diajarin Iya. Kak, kalau Mm-mm. apa sih ketika gestur itu kita kalau misalkan yang baik-baik tuh kita buang ke audiens. Tapi kalau misalkan kayak hal-hal yang buruk itu kita kayak nggak menyampaikan itu. Jadi kalau misalkan yang baik itu selamat pagi, terus kalau misalkan kayak apa ya, kayak semoga diberikan kebahagiaan kayak ini, itu tuh katanya tuh dikasihin tangannya nih ke audiens itu Nah, menurut jadi Kak gini, Maya gimana? jadi sebenarnya kan bahasa tubuh itu termasuk gesture di dalamnya ya. Itu kan ada yang Mhm. terbuka, ada yang tertutup. Jadi kalau misalnya kita Yes. merhatiin audiensnya nih ya, kalau audiensnya Mhm. udah begini nih dengerin kita nih, tangannya dilipat, itu Mhm. berarti dia skeptis sama kita gitu. Mhm. Kalau misalnya Mhm. terus misalnya badannya kakinya nekuk nutup gitu berarti dia tertutup sama Ah, kita. Tapi kalau misalnya kita apa namanya body language atau gesture yang positif itu ya terbuka gitu. ah, Nah, ah. jadi make sure ketika kalian ada di depan gesturnya tuh terbuka gitu, jangan defense dan hindari kayak pointing orang gitu kan walaupun kadang-kadang kita masih Mhm. suka melakukan kali ya karena lupa gitu. Mhm. Pointing kita kan nggak suka ya kayak dikasih tahu, Mhm. Mhm. nah seperti apa gitu kan Iya, nggak suka iya, kan. Jadi iya, kayak biasanya gitu tuh. kalau pointing itu ke samping aja. Jadi misalnya seperti ini, jadi jangan direct langsung ke audiensnya gitu. Tapi ya dihindari Oh. sih. Jadi ya yang terbuka aja, gesturnya terbuka dan tadi di kotak yang tadi itu. Dan sebenarnya tuh untuk kayak berapa kali harus ini itu nggak ada pakemnya sebenarnya. Untuk berapa kali harus digerakkan ke samping, apa kayak baca puisi. Ya, pemirsa semua, apa kabarnya? Nggak gitu juga ya. Iya, Yang iya, pasti iya. gesture itu jangan dibuat-buat. Dan Hmm. kalian harus be able to control. Karena gini, kalau orang nervous banget, kadang-kadang tuh dia ngomong tangannya gerak terus tanpa dia sadari, Bener. atau di belakang terus nggak mau digerakin gitu, di belakang aja ditaruh dilipet gitu gitu, atau di samping nih, di samping aja gitu nggak ada gunanya ya jadi begini loh gitu. Nah itu kan secara visual kurang enak dilihat. Yang enak dilihat itu tadi kita taruh di tengah biasanya nih markasnya di tengah nih tangan kita, terus gerakan di kotak tadi batasnya gitu. Berapa kali dan segala macamnya yang natural aja yang penting ya. Ada Kotaknya orang yang sebahu tadi kan Kak? ya sebahu sini nih segitu ya. Kotaknya ini kelihatan gak sih kalau di Instagram agak susah ya. Nggak Nah, bisa. Kotaknya visualnya hanya di Kak Maya aja bisa lihat kayaknya. Ini, oh, oke, iya baiklah. gitu. Kalau untuk gesture ya. Terus yang Hmm. terakhir, jadi udah confidence, teknik vokal, expression, facial expression and gesture, dan yang terakhir Hmm. adalah komunikatif. Jadi kita komunikatif itu artinya apa? Terkoneksi sama audiensnya, interaktif. Kita membuat audiensnya itu menjadi bagian yang penting nih. Kayak lagi live kayak gini disapa, halo siapa yang udah gabung? Apa tadi Hmm. pertanyaannya? Itu kan jadi audiensnya kan ngerasa jadi bagian ya, jadi forumnya ya, dari Hmm. forumnya. Nah jadi kalau kita ngomong nanti di depan gitu, pastikan si audiens ini merasa spesial gitu. Karena seorang public speaker yang udah profesional tuh it's not about their self anymore gitu. It's all about the audience gitu. Karena sebenarnya user kita
atau atasan kita dalam tanda kutip yang harus kita put our concern on adalah ke audiensnya instead of ourselves itu. Tapi kalau misalnya kita masih awal, pastilah kita masih mikirin gimana kita cara delivernya, gimana kontennya gitu-gitu kan. Nah, tapi sebenarnya diingat supaya kita percakapannya itu orang mau dengerin, kita juga harus menghargai dia gitu. Gimana sih caranya? Yang pertama dengan eye contact. Bangun channel atau hubungan dengan eye contact tadi. Eye contact tuh gimana? Kadang-kadang kita kalau misalnya mau ngomong sama audiens nih, nggak mau ngelihat matanya audiens, takut gitu Iya. kan. Jadinya akhirnya ke atas, ke bawah gitu. Nah, itu kita missing change untuk benar-benar Bisa terkoneksi sama connect ya. mereka. Jadi lihatlah mereka di mata, benar-benar di matanya dengan tatapan hangat, nggak cuma ke satu orang aja, nanti disangka naksir ya. Jadi ke Iya, beberapa iya. orang gitu. Ke beberapa orang Oh, gantian. Memang ada biasanya yang paling favorit tuh ya di depan yang kayak kalau ngedengerin kita, iya 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 gitu. Itu my favorite tuh kadang-kadang tuh suka saya liatin terus, tapi sebisa mungkin sebar eye oh contact-nya ke ya. yang lain juga gitu. Nah, berikutnya gimana lagi sih cara kita komunikatif? Kita tanyakan, halo apa kabar semuanya? Udah apa namanya? Udah sarapan belum? Gimana udah siap untuk mendengarkan acara pada hari ini? Pertanyaan-pertanyaan retorika kayak gitu. Kalau enggak Ini perhatian ditanyain, deh, tanya ini sarapan. Perhatian ya. masyarakat ini masyarakatnya penontonnya dari mana aja nih? Yang dari Bekasi mana suaranya? Gitu kan mereka terasa Wih. terpanggil ya kan. Semakin Hmm. spesifik yang dari Ilmu Komunikasi UI mana suaranya? Semakin semakin ngerasa gitu. Yang dari Gresik mana suaranya? Yang dari Bogor mana suaranya? Mereka Iya. akan lebih ngerasa tersanjung gitu. Tapi catatannya adalah make sure kalau kamu nanya pertanyaan retorika kayak tadi, udah sarapan belum? Apa kabar? Udah siap belum? Kamu harus tahu bisa memprediksi kira-kira jawabannya apa. Jangan sampai nanti jadi awkward. Kayak misalnya kamu mau nanya, udah sarapan belum gitu. Terus kamu kira Belum. tuh orang-orang bakal ngomong udah gitu. Ternyata belum nih kak, lapar kak. Nah bingung kan nanti responnya. Nah jadi make sure kalau Iya, iya. misalnya mau ngomong tentang, nanya tentang sesuatu, kita udah kebayang nih kira-kira ntar nih jawabannya apa, terus kalian responnya kayak gimana. Dan Hmm. terakhir ya interaksi aja sama mereka, jangan takut gitu, tanyakan pendapatnya, tapi satu, jangan menghina mereka kalau memang pendapatnya jelek gitu ya, jangan menghina karena itu Hmm. akan diingat sama mereka, karena yang ngelihat kan bukan cuman antara kamu dan dia, tapi satu audiens kan, satu Hmm. sekolahan lah, satu Iya. fakultas lah gitu, jadi itu akan terkenang dari diingatan dia. Jadi satu, kalau kalian berinteraksi sama audiens jangan pernah menghina thoughts-nya atau poinnya gitu. Iya, ya. Jangan Sarah Gitu. gitu loh ya, Kak. Berarti. Jangan Sarah Berarti juga. Gitulah keren kurang sih. lebih teknik-teknik dasarnya itu confidence, teknik vokal, expression, gesture, sama komunikatif. Oke. Gitu. Kak Maya, ini tuh Mm-mm. aku tuh masih ada banyak pertanyaan. Teman-teman itu udah Mm-mm. kayak di kolom questions ini nambah lagi, Kak. Mm-mm. Terus, by the way, ini kan live-nya nggak bisa lama. Ini aku close dulu. Terus kita nanti mulai sesi lagi, nggak apa-apa kan, Kak? Maksudnya sesi khusus pertanyaan aja, gitu. Khusus pertanyaan kita lanjutkan ya. Kita Oke, boleh, lanjutkan lah boleh. berapa menit, 15 menit lagi lah gitu. Gimana, Kak? Oke, Nggak apa ya? boleh, boleh, boleh. Oke, Oke, soalnya baiklah. ternyata antusias banget nih teman-teman yang join live kali ini. Aku udah screenshotin satu-satu sih pertanyaannya. Oke, Ada oke, baik. dari Yes, ini tuh ada masukin. Oke, oke, baiklah. Kalau gitu Mhm. kita lanjut ya, Kak. See Oke, you, Kak kita Maya, see you, see you in 3 in a minutes. minute. Oh, 3 minutes. Ya, Oke. oke. Bye. Bye, teman-teman. Kita lanjut lagi ya.